Bismillahirrahmanirrahim. ATV kabar dakwah sunnah. Tema kajian kita ini terapi akar-akar radikalisme di Indonesia. Ini ada fokusnya, ada sudut-sudut pembahasannya. Karena kita melihat pada bentuk-bentuk radikalisme yang ada di dalam sejarah di negeri kita ini maupun yang berjalan dan menimpa serta menjadi ujian dan cobaan di negeri kita ini hingga hari ini. Akar-akarnya itu yang perlu kita fokus di dalam mengkajinya. Dari mana munculnya pemahaman-pemahaman radikal? Kenapa ada seseorang bisa berlaku ekstrim, berlebihan, melampaui batas? Ini ada sudut-sudut pemikiran, ada sumber-sumber ideologi yang harus kita terangkan tentang kekeliruannya. Jangan sampai kita jatuh di dalamnya. Karena itu pertemuan ini sebenarnya adalah penjelasan kaidah-kaidah agama, prinsip-prinsip dasar, pijakan-pijakan yang diperlukan oleh generasi muda kita, diperlukan oleh anak-anak didik kita, dan diperlukan oleh guru-guru dan ustadz-ustadz kita, agar supaya membimbing manusia di atas hal ini dan menjaga diri di atasnya. Karena itulah yang menyebabkan seorang itu bermanfaat untuk dirinya dan untuk negerinya, selalu membuka pintu-pintu ibadah bagi dirinya sendiri dan juga sebagai orang yang menegakkan keamanan, agar supaya bentuk-bentuk dari radikalisme maupun pengaruhnya serta dampak-dampaknya tidak menimpa kita di dalam negeri kita ini. Al-wasatiyah wal-i'tidal itu adalah ciri agama, sifat yang melekat pada syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan agama ini sifatnya, dijadikan umat ini bersifat seperti itu. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian, wahai umat Islam, sebagai umat yang pertengahan. Al-wasatiyah, kata wasatan dalam bahasa Arab, itu adalah bermakna pertengahan, seimbang, tidak ekstrim, berlebihan, tidak pula menyepelekan, menelantarkan. Tapi dia berada di tengah-tengah. Itulah yang disebut dengan al-wasatiyah. Ada keadilan, keseimbangan, tidak ada kezaliman maupun hal yang berlebihan. Hal yang berlebihan. Nah, agama kita ini dasarnya dibangun di atas hal itu. Karena itulah ketika para ulama membicarakan tentang ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Di situ kata ja'alnakum, kami jadikan kalian. Ja'ala itu di dalam istilah syariat itu terbagi dua. Ada ja'al kauni dan ada ja'al qadari. Ada ja'ala menjadikan secara kauni qadariyah, dan ada ja'al syar'i, dini. Ada bentuk ja'ala secara syariat atau secara ketentuan-ketentuan agama. Iya. Jadi kalau dimaknakan ayatnya sesuai dengan pembagian itu,
Maka mana ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan ada dua maknanya. Mana yang pertama, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Artinya sudah merupakan ketentuan Allah di dalam agamanya. Sudah merupakan ketetapan Allah pada umat Islam ini, mereka selalu menjadi umat pertengahan. Selalu menjadi umat pertengahan. Siapa saja yang mau ekstrim, keluar dari agama, pasti akan ada orang-orang yang berpegang dengan agama benar, memperingatkan hal tersebut dan menerangkan kekeliruannya. Menerangkan kekeliruannya. Sehingga umat ini selalu di atas sikap pertengahan. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, di situ sebagai ja'ala sebagai ja'al dini syar'i, artinya seluruh tuntunan-tuntunan agama ini, pensyariatan-pensyariatan di dalam umat Islam pada agama mereka itu adalah hal yang mengarah kepada sikap pertengahan. Makanya siapa saja yang belajar agama dengan benar, pasti dia akan menjadi orang yang pertengahan, orang yang moderat. Itu pasti. Nah, orang yang tidak belajar agama dengan benar, itulah orang yang jatuh di dalam hal-hal yang menyimpang. Apakah ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Berlebihan maupun menyepelekan. Jadi itu makna dari ayat ini. Karena itu Nabi SAW menyebutkan tentang karakteristik agama ini di dalam banyak haditsnya. Kata Nabi SAW, "Inna ad-dina yusrun, wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba." Sungguhnya agama ini mudah. Mudah agama itu. Jangan dipersulit. Jangan berlaku ekstrim di dalamnya. Siapa saja yang berlebihan di dalamnya, dia akan terkalahkan. Karena sudah ditentukan umat ini menjadi umat pertengahan. Ada yang mau mengarahkannya menjadi radikal, tidak akan mungkin itu terjadi. Pasti akan ada yang mengingatkan kekeliruan itu. Makanya Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadits yang dihasankan oleh sejumlah ulama, "Yahmilu hadzal din min kulli khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wila al-jahilin." Sesungguhnya agama ini pada setiap masanya akan disandang oleh orang-orang adilnya. Orang-orang adilnya, yaitu para ulamanya. Mereka lah para ulama yang adil ini, yang pertengahan ini, yang akan menjelaskan penyimpangan orang-orang yang ekstrim. Dan mereka lah para ulama ini yang akan menerangkan takwilnya, kekeliruan berfikirnya orang-orang jahil. Dan mereka pula yang akan menerangkan metodologi atau jalan ahlul batil yang berbuat kebatilan di situ. Dan Rasulullah SAW juga menerangkan bahwa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Akan terus-menerus ada satu golongan dari umat ini yang tampil menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka atau orang yang menjelekkan mereka sampai hari kiamat. Jadi agama ini kelurusannya itu akan selalu terjaga. Karena itu dari ciri sikap pertengahan, kalau memang dia belajar agama dengan benar dan berada di sikap pertengahan,
Maka agama yang dia tampilkan itu adalah agama yang memudahkan. Itu sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua, agama yang dia tampilkan karena sikap pertengahannya ini, itu adalah agama yang rahmat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan agama ini sebagai agama yang rahmat. Sebagai agama yang rahmat. Al-Quran diturunkan sebagai rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan obat dan penyembuh dan rahmat bagi kaum mukminin. Dan Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Wa kadzalika arsalna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman, dan tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Kemudian dari sifat dan karakteristik sikap pertengahan ini adalah komitmen di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena saya sudah terangkan tadi, siapa yang berpegang dengan agama, itu pasti akan menjadi orang yang pertengahan. Orang yang moderat dalam cara berpikirnya. Iya. Karena seluruh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa kepada makna tersebut. Membawa kepada makna tersebut. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Dan orang-orang yang mengikuti engkau, dan jangan engkau melampaui batas. Dan Allah firman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak menjawab seruan engkau Nabi Muhammad, tidak mengikuti agamamu, berarti mereka adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hanya ada dua golongan saya. Ingin lurus, seimbang, ikuti agama. Keluar dari itu artinya itu yang menyimpang, mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dari sifat dan karakter sifat pertengahan ini, bahwa orang yang memiliki al-wasatiyah, sifat pertengahan, moderat, berislam, itu pasti akan tampak darinya keamanan dan ketenangan. Apa-apa yang diajarkan itu adalah keamanan untuk manusia. Dan itu adalah pengaman untuk orang-orang. Karena agama ini adalah agama yang mengamankan. Agama yang mengamankan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Dan mereka selalu di atas hidayah. Keamanan di dalam ayat itu mencakup keamanan di dunia dan di akhirat. Keamanan di dunia dalam segala hal. Keamanan di dalam berpikir, keamanan di dalam hidup, keamanan di dalam bertransaksi, keamanan di dalam berniaga, dan pada segala hal. Untuknya keamanan. Karena itulah orang-orang yang memiliki wasatiyah, itu pasti adalah orang-orang yang berpikir akan keamanan dan menjaga keamanan di dalam sebuah negeri. Kemudian dari karakter wasatiyah ini adalah sikap pertengahan, tidak kenal sikap ekstrim dan tidak pula kenal sikap menyepelekan. Datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 orang, bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dengar ibadah Nabi, 3 orang ini merasa dirinya kurang sekali. Maka muncullah semangatnya ekstrim, berlebihan. Yang pertama berkata, adapun saya akan sholat 1 malam suntuk, tidak akan tidur selama-lamanya, selama saya hidup. Jadi maunya di malam hari dia tidak mau tidur, mau sholat saya. Adapun yang kedua, katanya, adapun saya, kalau saya di siang hari, saya akan puasa selama-lamanya. Sepanjang dia hidup mau puasa terus. Adapun yang ketiga,
Dia berkata, adapun saya tidak akan nikah dengan perempuan. Mau jadi ahli ibadah saya. Iya. Begitu kabar ini sampai kepada Nabi SAW, ucapan orang ini sampai kepada Nabi SAW, beliau sangat marah. Keluar ke masjid, naik di atas mimbar. Kemudian beliau berkata, ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum bih. Ketahuilah saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian semua. Dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua. Walakinnani asumu wa uftir. Tapi saya berpuasa, ada juga berbuka saya di siang hari. Aqumu wa anam. Di malam hari saya sholat, ada juga saya tidur. Wa atazawwajun nisa. Kata Nabi SAW, saya nikah dengan para perempuan. Saya nikah dengan para perempuan. Kemudian Nabi mengingatkan, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia bukan dari saya. Ini menunjukkan bahwa sikap pertengahan itu adalah berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap pertengahan itu tidak kenal namanya ekstrim. Tidak ada orang yang beragama itu cuma ikuti semangatnya saja. Dia tidak ikuti tuntunan syariat. Iya, tapi dia beragama sesuai dengan tuntunan. Kemudian dari sifat atau dari karakter al-wasatiyah, sikap pertengahan adalah selalu mengadakan perbaikan dan menghindari segala bentuk kerusakan dan perbuatan merusak. Itu ciri orang yang beragama. Sebab kalau dia kenal Islam, walaupun sedikit, dia akan mengerti betapa besarnya rahmat Islam ini. Dan betapa Islam ini dibangun di atas dasar mengadakan perbaikan di tengah manusia dan anti kerusakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbaiki dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Diperbaiki bumi ini menjadi sebuah lahan yang bisa kita duduki, bisa kita kuasai, bisa kita berdayakan, kita manfaatkan. Jangan kalian merusak di atas muka bumi setelah bumi diperbaiki. Dan ini seruan mengadakan perbaikan dan melarang dari berbuat kerusakan, itu adalah dakwanya semua nabi dan rasul. Bahkan diterangkan di dalam Al-Quran, sebagian kisah Nabi dan Rasul satu persatu mengajak kepada hal itu. Menyeru untuk mengadakan perbaikan dan jangan berbuat kerusakan. Karena itu sikap pertengahan itu pasti muncul dari orang-orang yang senang kebaikan di tengah manusia. Bukan orang yang senang terjadi kekejian, kerusakan di tengah orang-orang. Kemudian dari karakteristik sikap pertengahan itu adalah keadilan dan keseimbangan. Jauh dari perbuatan kezaliman. Karena kezaliman itu diharamkan di dalam seluruh agama. Bahkan Allah berfirman dalam hadits ilahi, hadits qudsi, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah saja yang maha menguasai segala sesuatu, yang tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Tidak ada yang bisa keluar dari ketentuannya. Segala yang di langit dan di bumi adalah miliknya. Bersamaan dengan itu dia haramkan kezaliman atas dirinya. Dan aku telah jadikan kezaliman ini haram antara sesama kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Dan tidak dihalalkan di tengah umat Islam ini berbuat kezaliman kepada non-muslim, apalagi kepada seorang muslim. Bahkan kepada non-muslim sekalipun, itu tidak dikenal di dalam sejarah umat Islam ada yang berbuat kezaliman.
Iya. Bahkan telah tercatat di dalam sejarah umat Islam dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin, para pemimpin setelahnya dan para ulama. Ada di antara para pemimpin, para ulama tersebut, ketika mereka meninggal, orang-orang Yahudi dan Nasara ikut bersedih dengan meninggalnya mereka. Ketika Umar meninggal, banyak dari orang-orang Yahudi dan Nasara bersedih dengan meninggalnya Umar. Ketika di masa Al-Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, beliau meninggal, itu di antara yang mengantar jenazahnya ada sebagian orang-orang Nasara. Mereka semuanya berkata, telah meninggal orang yang menegakkan keadilan di tengah kami. Iya. Sebab begitu dihadapkan kepada pengadilan, harus diputuskan dengan keadilan. Kalau itu adalah hak non-muslim, maka akan diberikan haknya. Bukan karena dia muslim kemudian dia dibenarkan, tidak. Itulah keadilan selalu dijaga di dalam agama ini. Kemudian yang ke-7 dari karakter sikap wasatiyah dan mazahirnya, sikap wasatiyah itu selalu menampakkan maqasidus syariah, maksud pensyariatan, hikmah dan tujuan pensyariatan. Agama-agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kitab-kitab yang Allah turunkan, para nabi dan para rasul diutus mengajarkan dan menyampaikan agama. Agama yang dibawa oleh mereka para nabi dan para rasul itu bersepakat di dalam maksud-maksud pensyariatan. Maksud pensyariatan itu ada hal yang menjaga perkara-perkara darurat di tengah manusia. Ada hal-hal yang menjaga perkara yang pentingnya di tengah mereka. Dan ada hal yang menjaga penyempurna di tengah mereka. Ada daruriyat, ada hajiyat, dan ada tahsiniyat. 3 di dalam bahasanya. Iya. Dari perkara daruratnya ada 5 hal. Kata Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, seluruh kitab-kitab dan seluruh rasul yang diutus, semuanya bersepakat untuk menjaga 5 hal ini. Ada semuanya di dalam agama para nabi dan para rasul. Yang pertama, penjagaan terhadap agama. Yang kedua, penjagaan terhadap jiwa. Yang ketiga, penjagaan terhadap akal. Yang keempat, penjagaan terhadap kehormatan. Sebagiannya membahasakannya dengan penjagaan terhadap keturunan. Kemudian yang kelima, penjagaan terhadap harta. Ya, kalau lihat pensyariatan itu kembalinya untuk menjaga 5 hal pokok ini. 5 hal pokok ini. Iya. Ya, kalau ada yang berkata misalnya, oh tidak apa-apa itu LGBT. Kita harus moderat. Iya. Kita harus moderat katanya. Semua pakai kata moderat untuk membolehkan apa? LGBT. Itu moderat dari kakek moyangnya di mana dia hidup. Tidak ada itu bahasa seperti itu di dalam agamanya para nabi, dan itu tidak masuk akal. Kerusakan hal yang mengancam di negeri kemudian dibiarkan. Ya. Ketika diperingatkan, oh jangan terlalu keraslah sama orang. Ya, kita moderat sedikit lah, hargai pendapat orang. Hargai pendapat orang. Ibaratnya kita sudah jatuh di jurang, dia tendang kita, sudah hampir menendang kita jatuh di jurang. Masih juga kita dikatakan, kamu moderat sedikit, hargai pendapat dia. Biar kamu ditendang tidak apa-apa. Ini cara berpikir orang-orang ini. Kadang keliru di dalam memahami.